Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak-kakak aku yang udah tekan video ini untuk berulang kalinya ya. Di video kali ini aku akan bahas tentang berita-berita yang sedang hot sekarang, yaitu ABK Indonesia di kapal Cina. Yaitu Indonesia minta Beijing selidiki dan desak perusahaan kapal penuhi tanggung jawab kepada para awak. Seperti yang kita tahu pada akhir Maret kemarin, dengan MBC atau MBC, yaitu berita Korea Selatan mengirimkan sebuah berita mengenai tentang pemulasaran jenazah ABK Indonesia oleh kapal-kapal Tiongkok. Ini mungkin agak lebih berat ya, tapi sebentar, agak lebih berat topiknya. Nah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pemerintah Cina menyelidiki perusahaan Cina yang diduga memperkerjakan puluhan anak buah kapal ABK Indonesia secara tak layak dan meminta mereka memenuhi kewajiban kepada para ABK tersebut. Nah, ternyata kapal Cina ini, yaitu kapal Longsing 629, sepertinya kita salah berita guys ya. Dilansir dari BBC, sebanyak 14 ABK Indonesia yang rencananya akan diterbangkan kembali ke Indonesia pada tanggal 8 bulan 5 mengaku mendapat perlakuan buruk dan penyiksaan di kapal ikan Cina Longsing 629. Dan Omar Sudi mengatakan dalam konferensi pers secara daring tanggal 7 bulan 5 bahwa pihaknya telah mengadakan komunikasi dengan Duta Besar Tiongkok terkait kasus itu. Salah satunya dituntutnya adalah tanggung jawab dari perusahaan Cina yang mempekerjakan para ABK. Jadi ABK dari Indonesia ini dipekerjakan, dia tuh bekerja lah dengan orang-orang Cina lah. Tetapi dia tuh diberlakukan dengan tidak baik. Nah, salah satunya yaitu tiga mayat ini dibuang, bukan dibuang sih, lebih tepatnya mereka bilang tuh dikuburkan di laut, apa sih, di lang apa ya itu. Nah, dan mereka juga tetap berpendapat, si kapten kapal tuh mengatakan bahwasanya si apa itu tuh adalah jika memang sesuai prosedur kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh pikir kayak sesuai prosedur mereka aja gitu ini tuh apa, mayat-mayat itu, padahal ya eh, pemerintah Indonesia masih tidak terima mungkin ya. Iya, tidak terima dengan hal itu karena katanya melanggar hak asasi manusia. Menurut saya belum tahu, saya nggak tahu di mana ya. Salah satunya dituntut adalah tanggung jawab. Oke, benar. Ujar 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 Kedutaan Besar Tiongkok meminta dukungan kepada pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas hak para awak kapal Indonesia, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman. Kalian tahu aja ya, selama 13 bulan mereka tuh kerja, tahu berapa gajinya? Yaitu 120 US dollar atau sekitar 1,7 juta lah ya. Kita pikir-pikir aja, sebulannya 100.000, 130.000 lah mungkin paling tinggi ya. Nah, itu tuh mereka tuh kerja sampai 18 jam per hari. Pikir 18 jam per hari, ada yang sampai 30 jam. 30 jam tuh berarti sekitar satu hari 6 jam. Pikir aja, 18 jam tidur 6 jam. Cuman itu pun ya menurut saksinya gitu. Tapi memang berat kali memang ceritanya sini. Ia juga meminta pemerintah Cina menyelidiki kondisi di kapal dan memberi hukuman berat jika terbukti perusahaan itu melakukan pelanggaran. BBC News Indonesia telah menghubungi pihak Kedutaan Besar Cina di Jakarta untuk menanyakan perihal ini, tetapi belum mendapatkan jawaban. Retno Marsudi mengatakan pemerintah Cina mengklaim mereka akan memastikan agar perusahaan kapal Cina itu bertanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang sudah disepakati. Ya Allah, kemarin aja Natuna aja diakuinya dengan 9 dash line itu. Nah, itu pun kurang tahu lah ya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, mengatakan proses hukum akan tetap berlanjut meski para ABK itu kembali di Indonesia. Sebelumnya pemerintah sudah memulangkan 8 WNI yang bekerja di kapal Longsing 605, 3 WNI bekerja di kapal Tianyu 8, dan 18 WNI yang bekerja di Longsing 606. Kapal-kapal Cina itu dikelola oleh perusahaan Cina yang sama, ujar Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan. Nah, pelarungan lah namanya. Menteri Luar Negeri Indonesia
Retno Marsudi mengatakan 4 ABK Indonesia meninggal bekerja di kapal Longsing 629, yang 3 kemudian dilarung, sementara 1 orangnya lainnya meninggal di fasilitas kesehatan di Busan. Jadi si Longsing 629 ini nih mampirlah dia di Busan. Nah, para ABK Indonesia nih aku tangkap benang merahnya aja langsung dari Korea Rumit itu ya, dari apa Jong Hasol itu ya, dari Jong Hasol itu mengatakan bahwasanya kapal Longsing 629 ini berhentilah dia di Busan. ABK Indonesia ini iya, memberi kabar, astagfirullahaladzim. Nah, sampai mana kita tadi? Jadi pas kapal Longsing 629 ini nyampe lah di Busan, di pelabuhan Busan di Korea Selatan itu, ABK-nya tuh kasih tahu lah ke pemerintah di situ, katanya aku mungkin lah bahasa kita tuh aku digini-giniin lah ya, karena memang tersiksa banget gitu ABK di situ. Awak-awak kapal di Cina itu minum air bersih ya, tetapi sedangkan ABK Indonesia tuh minum air laut yang udah difiltrasi sampai keluar dahak loh dari itunya. Ih, jijik kali aku ya. Oke, untuk kakak-kakak aku yang di rumah yang tonton ini, aku kasih tahu sekali lagi, untuk di rumah aja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya. Karena bentar lagi lebaran, guys. Lebaran, guys. Nah, lanjutlah ke temanya, ke topik ya. Tetapi belum sampailah pemerintah Korea Selatan itu tuh untuk menyelidiki itu, kapal Longsing ini nih udah berangkat lagi duanya. Ini dia tuh 2 akhir Desember. Nah, 2 WNI lainnya meninggal saat berlayar di Samudra Pasifik dan dilarung pada Desember 2019. Setelahnya 31 Maret pagi ada 1 orang lagi ABK Indonesia meninggal 4 hari kemudian dan jenazahnya dikubur di laut lepas atau dilarung pada tanggal 31 Maret. Dari info yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan di laut tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga sepakat untuk menerima kompensasi dari kapal Tianyu 8, ujar Retno Marsudi. Kata Retno, dilanjutkan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, keputusan pelarungan jenazah ini diambil kapten kapal karena kematian disebabkan penyakit menular berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya. Sementara 1 WNI lainnya, EP, meninggal di fasilitas kesehatan di Busan. Nah, untung si EP ini meninggal di Busan ya, di itunya. Jadi menderita pneumonia. Retno mengatakan pihaknya tengah mengusahakan pengembalian jenazah EP ke Indonesia. Program Manager untuk sektor perikanan Asia Tenggara yang berbasis di ILO Jakarta, Abdul Hakim, mengatakan proses pelarungan atau sea burial diatur dalam ILO Seafarers Regulation. Aturan itu tuh memperbolehkan kapten kapal untuk memutuskan melarungkan jenazah atau mayat berpotensi membawa penyakit karenanya tidak ada fasilitas yang tepat atau baik protokol yang berlaku di area internasional untuk memakamkan pelaut ke laut secara umum, ujar Abdul tadi, kedubes Korea tadi. Atau bila fasilitas yang tepat dan baik bila dikremasi saat berlabuh di pelabuhan, abunya akan dikirim ke negara asal pelaut. Nah, itu tuh ada macam surat persetujuan gitu ya, jika dia tuh meninggal maka akan dikremasi dan abunya itu akan dikembalikan ke asal ABK tadi. Nah, terus juga ahli warisnya tuh akan dapat kompensasi sekitar berapa US dollar itulah ya. Yang mengatakan dalam kasus ini masalahnya bukan mengenai pelarungan, tapi apakah pihak kapten kapal sudah memastikan kepatuhan terkait keselamatan dan kesehatan ABK. Nah, di bbc.com Indonesia ini mengatakan anak buah kapal warga Indonesia yang bekerja di 2 kapal penangkap ikan Cina mengklaim kondisi kerja mereka sangat buruk. BBC Korea Selatan melaporkan belasan ABK memutuskan untuk meninggalkan kapal karena eksploitasi yang mereka alami di kapal dan menumpang kapal lain yang kemudian berlabuh di Busan, Korea Selatan. Mereka telah menjalani karantina selama 2 pekan terakhir. Informasi tentang pelarungan jenazah WNI dan dugaan eksploitasi para ABK WNI semula diberitakan oleh stasiun televisi Korsel MBC. Nanti ada linknya ya, yang lagi viral itu yang udah diterjemahin oleh oleh channel Korea Rumit oleh Jong Hasol ya.
Nah, ada timbul pertanyaan, apakah benar ABK asal Indonesia alami eksploitasi di kapal ikan di Cina? Pemerintah Indonesia mengatakan memberi perhatian serius atau atas kondisi yang dihadapi ABK asal Indonesia, mengklaim mengalami eksploitasi. Ya, eksploitasinya macam aku tadi ya, aku bilang bekerjanya 18 jam per hari, tidurnya 6 jam, makan pun mereka kalau di liputan 6 atau di mana itu aku baca ya, makannya tuh pun makan umpan ikan selama 10 atau 15 menit, dan itu pun makannya jarak yang lama, terus minumnya nggak macam ABK dari China, itu minumnya mereka filtrasi air. Terus BBC Korea Selatan melaporkan belasan ABK memutuskan untuk meninggalkan kapal karena eksploitasi yang mereka alami. Jenazah, oke, ini tadi ya kita bahas jenazah 3 ABK dibuang ke laut. Oke, pengacara berbicara dengan 3 ABK melalui telepon yang menuturkan kerja keras yang ya, mengatur kerja. Nah, benar kan? Mereka mengaku harus bekerja selama 18 hari, 18 jam per hari. Beberapa di antaranya harus bekerja selama 2 hari berturut-turut tanpa istirahat. Mereka pun berada di laut dalam jangka waktu yang lama, 13 bulan, tanpa sempat berlabuh selama menjalani pekerjaannya. Mereka juga tidak diberi air tawar untuk minum dan harus meminum air laut. Di antara mereka juga mengaku mendapatkan kekerasan fisik dari kru kapal senior dan wakil kapten kapal. Paspor mereka diambil oleh kapten kapal dan upah 3 bulan pertama mereka tidak diberikan dengan alasan untuk mengganti biaya perekrutan. Imbas dari kondisi kerja yang buruk ini, mereka mengatakan 3 dari ABK meninggal karena penyakit yang menunjukkan gejala serupa seperti tubuh yang kembung dan sesak napas. Setelah meninggal, biasanya jenazah akan disimpan di lemari es dan dibawa kembali. Namun jenazah ketiga ABK itu justru dibuang ke laut. Oh, jadi mereka tuh bilang katanya jenazah akan disimpan di lemari es dan dibawa kembali. Namun katanya mereka tuh mengalami penyakit menular, dan maka dari itu harus dibuang ke laut, ujar kapten kapal. Nah, nanti aku kasih gambar ya, nanti aku kasih gambar di sini, nanti kalian bisa baca sendiri itu kronologi dari liputan6.com bagaimana bagaimana kronologi terjadinya ABK Indonesia ini ya. Ternyata wow, udah 12 menit. Nah, ternyata kayak gini juga menimbulkan cuitan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti untuk mengingatkan kasus Benjina. Nah, jadi dari yang aku baca di CNN Indonesia, tim Satgas Pemberantasan Illegal Fishing mendapatkan 322 ABK asing terdampar di areal pabrik milik PT Pusaka Benjina Research di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku dalam kondisi sangat memprihatinkan. Mereka diduga menjadi korban kerja paksa oleh perusahaan perikanan berbendera Thailand di wilayah Indonesia. Nah, itu kasus Benjina yang pernah terjadi di Indonesia. Mas Ahmad Santosa selaku Ketua Tim Satgas Pemberantasan Illegal Fishing menemukan 256 orang. Terbanyak adalah warga 256 warga Myanmar, 58 orang warga Kamboja, dan sisanya 8 dari ABK Laos. Tak jauh dari itu, jajaran plang nama kayu beragam warna menjadi tanda bersemayamnya puluhan jenazah yang diduga korban tadi. Associated Press yang mewartakan untuk pertama kali berdasarkan reportase tersebut, pemerintah Kelautan dan Perikanan beserta aparat penegak hukum bergerak untuk membebaskan ratusan nelayan yang terkurung di kawasan tersebut. Mereka dieksploitasi lebih dari 10 tahun tanpa bayaran. Bahkan mereka mengaku sempat dilecehkan dan dikurung dalam sel. Luka lebam dan sayapan di sekujur badan menjadi bukti penyiksaan. Nah, jadi aku harap ya, ini menurut aku sendiri, kita tuh udah banyak kali ya, kita harus banyak-banyak belajar lah dari macam-macam kejadian di Indonesia ya. Seperti ini kan kita harus banyak-banyak belajar. Ya, kita harus banyak-banyak belajar gitu dari apa yang telah terjadi gitu. Ada satu pepatah Islam itu tuh, guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi belajarlah dari pengalaman. Jadi aku harap kasus yang kayak gini tuh cukup sampai sini aja gitu loh. Kemarin aja sampai ya, jangan sampai lah kita tuh bukan bikin masalah sih, kita tuh jangan sampai ada masalah lagi dengan negara-negara ya gimana ya, aku mau ngomong itu tuh takut, ngomong ini tuh takut, tapi ya gimana, tapi ini nih ya kita prihatin gitu loh, manusia gitu ya, setidaknya ya memang
bahkan mereka tuh ngomong misalnya mereka tuh muslim juga kan mereka bersedia untuk dikremasi tapi asalkan abunya tuh dikembalikan. Tapi kayak gini tuh kan ya dibilang penyakit menular lah inilah ya, aku harap semoga ini menjadi kasus terakhir di Indonesia. Nah jadi untuk kakak-kakak aku cukup sampai sini video kita. Wah udah 15 menit ya, cukup sampai sini video kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, kasih tahu ke share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa hidupin loncengnya jadi agar kalian jadi orang pertama yang tahu aku update video. Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.